Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Miracle in Cell nomor 7, yang berkisah tentang kehidupan seorang ayah cacat mental yang memiliki seorang putri cerdas berusia 6 tahun. Mereka berdua dipisahkan akibat tuduhan pembunuhan yang ditujukan pada sang ayah, yang berakhir dengan hukuman mati terhadap sang ayah. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah toko ada gadis kecil berumur 6 tahun bernama Yesung. Dia hidup bersama ayahnya yang keterbelakangan mental. Yesung sangat menyukai toko Sailor Moon, dan dia berencana akan membeli tas Sailor Moon yang sangat disukainya. Namun tas itu keburu diambil oleh anak lain. Ayah pun masuk ke dalam toko, dan dengan caranya dia mengatakan bahwa Yesung sangat menyukai tas itu. Ayah berusaha merayu gadis kecil itu supaya mau memberikan tasnya pada Yesung, namun orang tuanya tidak terima dan langsung memukul sang ayah. Esok harinya Yesung mengantar ayahnya untuk berangkat bekerja. Yesung mengantar ayah sampai ke depan pintu dan memberikan minum untuk bekal ayahnya. Seperti biasa setelah ayahnya berjalan, dia berhitung sampai 3 dan secara otomatis ayah akan kembali melihat Yesung dan bertingkah konyol. Itulah cara bercandaan mereka. Hari ini ayah gajian, dan ternyata dia akan membeli tas Sailor Moon, diantar oleh anak yang kemarin mengambil tas Sailor Moon itu. Dia akan menunjukkan toko lain yang menjual tas Sailor Moon. Ayah mengikutinya dari belakang, namun tak lama kemudian ada seorang wanita melihat ayah sedang mencium gadis kecil itu yang sudah tergeletak. Ibu-ibu itu langsung teriak dan lari ketakutan. Ayah langsung ditahan di kepolisian dan para wartawan juga sudah ada di sana. Karena menderita cacat mental, ayah masih tidak paham dengan apa yang sudah terjadi, dan dia memaksa ingin pulang karena Yesung pasti sendirian. Ayah dari gadis itu datang, namun ayah tetap memaksa ingin pulang, dan para polisi itu langsung memukuli ayah tanpa ampun. Dan ternyata ayah dari anak kecil itu adalah komisaris polisi. Kasus ayah langsung menggemparkan Korea. Karena kasus tersebut menjadi pusat perhatian, esoknya langsung akan diadakan reka ulang kejadian. Dengan dikerumuni warga dan para wartawan, ayah melakukan reka adegan dengan didampingi polisi. Namun parahnya, polisi yang mendampingi ayah memaksa ayah untuk melakukan adegan yang sama, dengan rayuan jika ayah melakukan apa yang diperintahkan polisi, maka polisi akan segera memulangkan ayah. Ayah yang tidak tahu apa-apa akhirnya menuruti kata-kata polisi supaya bisa segera pulang, karena ayah sangat mengkhawatirkan Yesung. Hal itu membuat orang yang melihat reka adegan itu emosi dengan ayah yang dinilai sangat kejam, dan ternyata Yesung ada di sana. Dia langsung menghampiri ayahnya. Di tengah kericuhan itu ayah hanya memperdulikan putrinya dan menyuruh Yesung pulang, karena ayah yakin sebentar lagi dia akan bisa pulang dan bersama lagi dengan putrinya. Ayah dijerat kasus pemerkosaan dan pembunuhan pada anak. Ayah dibawa ke ruang tahanan bersama 4 tahanan yang lain. Ayah bersikap ramah dengan kepala polisi. Kepala polisi memberikan nasihat sebelum mereka ditaruh di ruangan masing-masing. Namun ayah terfokus pada telepon untuk menghubungi Yesung. Dia langsung mengambil telepon namun dicegah oleh para polisi. Kepala polisi langsung memberikan telepon itu pada ayah secara ramah. Namun, tak lama kemudian kepala polisi memukul ayah. Dia sangat emosi setelah mengetahui kasus yang menjerat ayah. Sipir langsung mengantar ayah ke ruang tahanannya. Ayah membawa juga berkas kasusnya. Dia satu ruangan dengan 5 penjahat lain bernama Bong Sik, Chun Ho, Men Beom, Yang Ho, dan Seo yang terjerat kasus penipuan, gangster dan perzinahan. Ayah langsung menyapa rekan satu selnya dan memperkenalkan diri secara panjang dan lebar, sampai membuat rekan yang lain heran. Si leader langsung menyuruh Men Beom untuk mengambil berkas ayah. Setelah mendengar bahwa ayah terjerat kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak kecil, mereka berlima langsung memukuli ayah tanpa ampun. Orang jahat pun sangat membenci orang yang sudah melukai anak kecil, dan keputusan dari kasus adalah hukuman mati yang membuat rekan satu selnya merasa bersalah sudah menyerang ayah. Dan nasib Yesung sekarang dirawat di panti asuhan, namun Yesung tetap meninggalkan pesan untuk ayahnya, mengira bahwa ayahnya akan pulang ke rumah. Para tahanan diberi kegiatan untuk membuat bola, namun ternyata, leader punya pekerjaan sampingan yaitu menyelundupkan barang dengan cara berpura-pura mengetes bola, yang sengaja dilempar jauh dari penjara, dan setelah bola itu kembali, bola sudah diisi dengan barang-barang yang diminta oleh napi lain. Di sisi lain ayah duduk sendirian, tidak sengaja dia melihat napi lain yang sedang meruncingkan sikat gigi. Ternyata geng napi itu adalah leader tahanan lain yang bisnisnya direbut oleh leader satu sel dengan ayah. Karena dendam, geng ini akan menyerang leader.
Namun ayah melihatnya dan ayah tanpa takut langsung lari untuk melindungi Leader, yang akhirnya ayah yang terkena tusukan dari geng itu. Leader akhirnya merasa tidak enak dengan ayah, dan mengatakan pada ayah bahwa ayah bisa meminta apapun dari Leader, namun ayah meminta Yesung. Esoknya diadakan acara untuk para napi yang ada di sel, dan ternyata, Yesung ada di sana bersama deretan paduan suara yang lain, dan di saat semua orang lengah Yesung pergi, dia masuk ke dalam kardus yang dibawa oleh Manbeom. Dalam perjalanan ke sel, Manbeom harus spot jantung karena dia berpapasan dengan segerombolan polisi, dan saking gugupnya, kardus berisi Yesung jatuh. Untungnya Manbeom tidak ketahuan dan berhasil membawa Yesung ke dalam sel. Yesung marah sekali dengan ayahnya karena dia kebingungan selama ini mencari ayah. Ayah meminta maaf pada Yesung dan mereka melepas rindu. Namun Bongsik berulah, dia takut mereka ketahuan dan hukuman mereka akan ditambah. Dia langsung berteriak memanggil sipir untuk melaporkan bahwa di selnya ada anak kecil. Sipir menghampiri sel mereka, dan Yesung bersembunyi. Saat Bongsik akan melaporkan Yesung, Yesung memegang tangan Bongsik yang membuatnya merasa kasihan. Dan akhirnya Bongsik mengalihkan topik dengan mengatakan pada sipir bahwa dia ingin menambah roti. Yesung akhirnya bertanya mengapa ayah ada di sana, padahal ayahnya bukan orang jahat. Ayah pun menjelaskan bahwa dia tidak melakukan kejahatan. Pak Seo mencoba menjelaskan bahwa ini bukan penjara tapi sebuah sekolahan, namun, ayah menyangkalnya dan mengatakan bahwa ini adalah penjara dan mereka semua adalah penjahat, kecuali dirinya sendiri. Saat Yesung sedang menikmati waktu bersama ayahnya, Manbeom memantau suasana. Sebentar lagi akan ada acara keagamaan dan itu adalah waktu untuk Yesung bisa keluar dari sel, namun sayangnya, pastor tidak bisa datang karena jatuh. Rencana Yesung 2 jam bersama ayahnya menjadi 30 menit yang membuat Yesung agak marah. Yesung harus segera keluar. Awalnya Yesung tidak mau dan ingin tinggal saja bersama ayahnya di penjara, namun, ayah merayu Yesung supaya kembali ke sekolah dan kembali mengunjungi ayahnya saat liburan. Akhirnya Manbeom membawa Yesung keluar sambil menggerutu. Sayangnya Yesung ketinggalan bus yang membawa rombongan paduan suara, dan Yesung terpaksa harus ditampung di sil mereka. Esok paginya saat bangun tidur Manbeom mendengar sipir berkeliling ruangan. Semua anggota sel panik dan berusaha menyembunyikan Yesung. Rupanya, si sipir mendengar suara perempuan. Semua panik takut Yesung akan ketahuan. Namun Manbeom berpura-pura bahwa dia yang mengeluarkan suara seperti perempuan itu, dan akhirnya sipir pergi dari sel mereka. Malamnya sipir memberikan sebuah foto ke kepala polisi. Sipir meminta kepala untuk memilih foto-foto itu, namun kepala polisi tidak sengaja melihat foto Yesung yang ikut dalam paduan suara. Tak lama kemudian sipir mengecek kembali sel nomor 7 ini. Yesung bersembunyi di balik pintu seperti biasa, namun, ayah tidak bisa menyembunyikan ekspresi paniknya. Secara spontan sipir membuka lubang di bawah pintu, tapi Bongsik dan Chun Ho secara cepat mengangkat Yesung dan Yesung tidak ketahuan. Namun tak lama kemudian kepala polisi datang dan melihat Yesung. Akhirnya ayah menerima hukuman tambahan. Ayah dibawa keluar dan kepala polisi menyuruh sipir untuk segera mengeluarkan Yesung. Karena keadaan hujan, ayah sangat khawatir karena Yesung pasti tidak punya payung. Mendengar itu kepala polisi marah pada ayah. Bagaimana seorang kriminal yang sudah membunuh anak orang lain bisa mengkhawatirkan anaknya sendiri, dan ayah akhirnya dimasukkan ke sel pengasingan. Esoknya ada tragedi kebakaran yang disebabkan oleh ketua geng musuh bebuyutan Leader. Dia sangat marah, karena Yesung bisa ke penjara sedangkan dia dikunjungi ayahnya saja tidak boleh. Ketua akhirnya menyuruh sipir untuk mengeluarkan seluruh napi untuk dibawa ke halaman, saat api sudah semakin membesar. Selanjutnya, ketua menyusul si pembuat onar yang masih terperangkap di ruangannya, namun, ketua diserang dan tertimpa pintu sel. Ayah melihat ketua dan pembuat onar terperangkap di sil. Di saat yang lain sibuk menyelamatkan diri, ayah lebih memilih menyelamatkan si ketua yang jelas-jelas sudah sangat kejam padanya. Saat ketua sudah sadar, dokter memberitahu bahwa ketua beruntung karena berhasil diselamatkan oleh ayah. Ayah berjuang membawa ketua keluar dan memohon pada dokter supaya menyelamatkan ketua, sampai membuat dokter tidak percaya bahwa ayah adalah seorang napi pembunuh anak kecil. Esoknya Yesung datang ke sekolah. Gurunya sangat khawatir pada Yesung, karena guru sudah mencarinya ke rumah namun Yesung tidak ada.
Yesung akhirnya meminta pada guru untuk melakukan konsultasi orang tua. Bu guru mau, dan dia kaget saat dia dibawa ke penjara. Ini adalah cara Yesung supaya bertemu ayahnya. Bu guru menceritakan apa saja kegiatan Yesung di sekolah. Yesung adalah murid yang pintar di sekolahnya. Ayah sangat bangga dengan putrinya. Tak terasa waktu mereka bertemu sudah habis, dan sipir mematikan mic mereka namun ayah menyalakan mic-nya lagi, dan mengatakan, pada Yesung bahwa dia akan segera pulang. Ketua melihat aksi hubungan anak dan ayah itu, dan ketua merasa terharu melihatnya. Esoknya ketua mendengar bahwa Yesung sakit. Yesung tidak mau makan karena terus kepikiran ayahnya. Yesung meminta untuk ditangkap saja, supaya dia bisa terus bersama ayahnya. Tak lama kemudian sipir membawa kardus ke sel nomor 7, dia membawa kue beras yang disediakan hanya untuk sel nomor 7, namun saat kardus itu belum dibuka, ayah sudah tahu bahwa yang di dalam kardus itu adalah Yesung. Ternyata ketua yang mengirim Yesung ke sel. Kemudian ketua menemui kapten yang menangani kasus ayah. Ketua ingin melihat berkas penyelidikan kasusnya, dan setelah membaca berkasnya, ketua tak percaya jika ayah yang menulis surat pernyataan itu, mengingat ayah adalah orang dengan cacat mental, tidak mungkin bisa menulis surat pernyataan sebaik itu. Ayah semakin akrab dengan teman satu selnya. Ayah menikmati harinya di penjara dengan ceria karena ada Yesung di sisinya. Tak lama kemudian, sipir datang dan memberitahu bahwa tanggal persidangan ayah sudah ditetapkan, dan ayah harus berusaha sebaik mungkin karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Namun ayah tidak menghiraukan perkataan sipir. Kemudian ayah menceritakan kejadian sebenarnya pada rekan-rekannya. Ternyata saat ayah berjalan dengan si gadis kecil, ayah terpeleset, dan gadis itu jalan duluan. Saat ayah menyusulnya, anak itu sudah tergeletak. Melihat itu ayah langsung berusaha melakukan CPR dan pertolongan pertama. Namun ibu yang melihat kejadian itu malah melaporkan ayah sebagai pembunuh. Hari demi hari ayah dan rekan-rekannya membahas kejadian yang membuat ayah menjadi tersangka, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi bagaimana gadis itu bisa meninggal. Mereka ulang adegan untuk memastikan bagaimana kejadian itu bisa terjadi, untuk merangkai alibi supaya ayah bisa bebas dari hukuman, karena ayah memang tidak bersalah. Di sisi lain kepala polisi menemui Jenderal Komisaris yang merupakan orang tua korban dari kasus ayah, dengan melihat tingkahnya di penjara. Ketua yakin ayah tidak bersalah, ketua meminta Jenderal untuk menyelidiki ulang kasus ayah, namun Jenderal tidak mau, karena Jenderal tidak mau pembunuh anaknya bebas. Di dalam sel ayah terus dilatih oleh rekan-rekannya untuk menyampaikan alibinya dengan baik, bahkan ayah selalu membaca catatan alibi yang dibuat rekan-rekannya, supaya saat persidangan ayah bisa bebas dari hukuman mati. Bahkan, ayah sampai berlatih menghadapi persidangan dibantu rekan-rekan yang lain. Dalam latihan itu, ayah bisa mengatakan alibinya dengan baik dan optimis ayah pasti bisa bebas. Pengacara ayah datang, dan pengacara menjelaskan, bahwa korban dari ayah adalah anak dari Komisaris Jenderal, yang bisa saja melakukan sesuatu pada Yesung. Di sini pengacara seolah-olah mengancam ayah supaya mengiyakan perbuatannya, dengan menggunakan Yesung sebagai ancaman. Saat keluar, ketua sipir menghampiri pengacara, dia menyerahkan surat pernyataan dari ayah, namun, pengacara menolaknya karena itu tidak akan mengurangi hukuman ayah. Ketua sangat emosi melihat pengacara yang sangat terlihat tidak mau membantu ayah. Ketua menunjukkan surat pernyataan yang bahkan ayah tidak bisa menulis itu, namun tertulis secara baik di berkas penyelidikan. Ayah dibawa menuju ke persidangan. Ayah optimis dia akan bebas karena dia sudah berlatih dan menghafalkan alibinya dengan baik. Namun saat persidangan dimulai, ayah mulai bingung. Ternyata sebelum persidangan, dia diancam oleh pengacaranya. Jika dia bebas maka Komisaris Jenderal akan menyakiti Yesung, dan sebaiknya ayah mengakui kejahatan yang tidak dia lakukan demi kebaikan Yesung. Bahkan Komisaris Jenderal juga mengatakan pada ayah secara langsung, dengan kekerasan dan mengancam, jika ayah tidak mengakuinya, maka, Komisaris juga akan melakukan hal yang sama pada Yesung. Dan saat ditanya oleh hakim apakah ayah membunuh Jo Yang, ayah menjawabnya dengan tegas bahwa ayah membunuh Jo Yang, yang membuat kepala sipir dan Yesung kaget. Semua orang yang melihat persidangan histeris mendengar pernyataan ayah. Ayah melihat Yesung dan terus mengakui apa yang tidak dia lakukan. Demi keselamatan putrinya, ketua marah mendengar itu dan meminta ayah untuk mengatakan yang sejujurnya. Namun ayah terus mengakui bahwa dia yang membunuh Jo Yang. Dan karena ayah mengakuinya, hakim akhirnya memutuskan ayah untuk dihukum mati.
Setelah keputusan itu, Yesung masih yakin bahwa ayahnya bukan orang jahat, dan Yesung akhirnya dirawat oleh kepala sipir dan diangkat menjadi anaknya. Yesung juga sering mengunjungi ayahnya di penjara. Tak lama setelah keputusan hakim, jadwal eksekusi ayah sudah ditetapkan, padahal pada umumnya, napi terpidana mati biasanya diberi waktu cukup lama di penjara sebelum dieksekusi. Namun ayah diperlakukan berbeda. Merasa ini melawan hukum dan tidak adil, rekan-rekan satu sel ayah pun merencanakan sesuatu. Mereka membuat balon udara untuk digunakan ayah melarikan diri. Mereka merencanakannya dengan matang. Dan saat ada penampilan dari paduan suara sekolah Yesung, dalam suasana haru, para anak-anak menuntun napi keluar dari ruangan. Begitu pula dengan Yesung, mereka semua keluar dari ruangan pertunjukan. Balon yang dibuat geng sel nomor 7 sudah berada di luar ruangan. Semua orang berebut naik ke balon udara, namun rekan-rekan mengatur supaya ayah dan Yesung yang masuk ke balon udara itu. Menbeo melepaskan tali dari balon udara itu, kemudian Yesung dan ayah berhasil terbang. Para polisi mulai sadar dan mengejar ayah, namun teman-teman napi menghalangi para polisi sampai akhirnya, ayah dan Yesung terbang jauh, namun saat akan melewati tembok penjara, tali dari balon itu tersangkut dan ayah gagal melarikan diri. Setelah itu ayah dan Ing lainnya kembali ke dalam sel, mereka makan bersama sebelum ayah dieksekusi. Bertepatan dengan ulang tahun Yesung, rekan satu sel ayah memberikan kue ulang tahun dan kado untuk Yesung, begitu pula dengan ayah yang memberikan tas Sailor Moon yang sangat diinginkan Yesung. Dan di sana Yesung memberikan hormat dan terima kasihnya karena ayah sudah menjadi ayahnya, begitu pula dengan ayah. Berterima kasih pada Yesung yang sudah menjadi putrinya. Rekan-rekan satu CL tidak bisa menyembunyikan ekspresi sedih mereka mengingat ayah sebentar lagi akan dieksekusi. Mereka semua kompak menuliskan sesuatu di punggung ayah sebelum ayah pergi. Ayah akhirnya berpamitan pada rekannya dan berterima kasih pada rekannya sebelum dia pergi. Ayah diantar oleh Yesung. Yesung nampaknya tidak sadar bahwa ayahnya sebentar lagi akan meninggalkannya. Yang dia tahu ayahnya hanya akan berpindah ke tempat yang lebih baik, dan Yesung mengantar ayahnya dengan bahagia. Kepala sipir dan bawahannya mengantar ayah. Di punggung ayah tertulis bahwa rekan-rekannya mengucapkan sangat mencintai ayah. Hal ini membuat semua orang yang melihat ayah merasa sangat sedih, karena mereka tahu ayah adalah korban salah tangkap. Sebelum pergi ayah terus memeluk Yesung, dan Yesung mengatakan bahwa dia akan mendapatkan nilai yang bagus dan akan mengunjungi ayahnya lagi. Ayah akhirnya masuk ke ruang eksekusi dan berjalan perlahan meninggalkan Yesung, dan mengucapkan selamat tinggal pada Yesung dengan bahagia. Namun, saat langkahnya semakin jauh ayah merasa tidak sanggup. Di sana dia meminta maaf dan meminta tolong untuk dibebaskan, karena ayah tidak sanggup meninggalkan Yesung sendirian. Yesung menangis melihat ayahnya dan menenangkannya bahwa Yesung akan mengunjungi ayahnya, dan ayah tidak perlu khawatir. Namun hakim sudah memutuskan walaupun ayah sudah memohon, ayah tetap menjalani hukumannya. Saat sudah dewasa, Yesung memutuskan menjadi pengacara dan kembali membuka kasus ayahnya. Dia pun menjadi pengacara untuk ayahnya yang sudah dieksekusi, dan menjelaskan bahwa pernyataan yang dibuat ayahnya adalah ulah polisi yang terus menekan ayahnya, dan korban tidak mati karena batu bata, melainkan cedera oksipital. Dengan data yang sudah dipaparkan, rekan-rekan yang bersedia menjadi saksi Yesung berhasil memenangkan persidangan, dan berhasil membersihkan nama ayahnya, bahwa ayahnya tidak bersalah.